Sejauh ini Mas Burhan, ini pertanyaan mungkin buat semua narasumber ya. Data bisa dikatakan sebenarnya sudah stabil, sudah bisa versi quick count-nya yang menang tuh siapa, tapi belum ada yang berani deklarasi nih Mas Burhan. Seharusnya seperti apa? Kalau kemudian apakah memang sebaiknya jangan deklarasi dulu sampai datanya 100% atau bagaimana Mas Burhan? Pertama data quick count itu data unofficial. Artinya kita harus menunggu penghitungan resmi melalui KPU. Ya. Itu yang pertama yang harus kita sadari. Yang kedua adalah data quick count karena memakai teknik sampling, umumnya memakai stratified cluster random sampling, itu ada margin of error. Di mana setiap prediksi quick count kalau tidak convincing dalam pengertian tidak signifikan secara statistik dalam kisaran margin of error, itu sebaiknya semua penyelenggara quick count itu menyebutkan. Nah, untuk beberapa tempat mungkin mudah, beda-beda. Ada yang 1% plus minus, ada yang 2% plus minus margin of errornya. Jadi misalnya untuk Jawa Barat, Deddy Mulyadi unggul signifikan. Itu kita bisa dengan mengatakan kemenangan Deddy itu signifikan secara statistik karena selisihnya puluhan persen. Khofifah di Jawa Timur juga demikian. Jawa Tengah juga signifikan, ya 57-58% buat Lutfi. Kemudian di Sulawesi Selatan itu sangat signifikan, 72%. Lampung signifikan secara statistik. Tetapi di Kalimantan Tengah kita tidak bisa mengklaim karena pertarungan antara 02 dengan 03 itu dalam kisaran margin of error. Di Jakarta ini menarik. Baru mau saya tanya, di Jakarta gimana Mas Burhan? Jakarta itu Pramono Rano Karno itu unggul signifikan dibanding Ridwan Kamil dan Suswono dan dibanding Darmakun. Karena selisih antara 39% versus 49 sampai 50% itu signifikan tuh secara statistik. Tetapi karena di Jakarta punya aturan berkaitan dengan 50% plus 1, ya, di mana gubernur yang terpilih itu diharapkan punya mandat yang kuat karena mereka punya otoritas untuk menunjuk wali kota secara langsung, ya. Makanya kemudian ada syarat 50% per 1. Nah, di situ tuh trikinya. Karena lembaga-lembaga survei kisaran 49 sampai 50%, kalau errornya itu ke bawah, itu di bawah 50%. Jadi, tapi kalau misalnya errornya nih sebenarnya. Nah, belum konklusif lebih tepatnya ya. Jadi unggul signifikan dibanding Ridwan Kamil. Semua ulama survei sama itu. Kesimpulannya Rano Karno, Pramono dan Rano Karno unggul signifikan. Ya, terjadi ijma ulama survei. Gitu ya. Yang belum konklusif adalah apakah keunggulannya itu 50% plus atau tidak. Sebab kalau errornya ke bawah dibaca pesimis, itu bisa di bawah 50%. Belum bisa. Tapi kalau errornya ke atas, itu satu putaran. Makanya Mas Pras, itu harus betul-betul mengantongi C1 untuk memastikan supaya betul-betul apakah 1 atau 2 putaran itu siapapun bisa menerima. Jangan sampai ada yang merasa dicurangi. Karena tadi quick count punya keterbatasan untuk menyimpulkan secara konklusif jika perbedaan itu dalam kisaran margin of error. Margin of error itu 2 kali margin of error. Misal, kalau 1% itu berarti untuk aman 2 kali 1, artinya 2%. Kalau margin of errornya 2%, 2 kali 2. Jadi harus di atas 4%. Nah, itu problem quick count ya, yang tentu saja secara saintifik bisa dijelaskan dengan mudah, tapi secara politis itu implikasinya memang luas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.